Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan diroyah. Perbedaan hadis riwayah dan diroyah adalah hadis riwayah mempelajari tentang cara periwayatan, penulisan atau pembukuan hadis Nabi. Sedangkan hadis diroyah adalah mempelajari pengetahuan tentang hadis termasuk kelakuan para perawi dan keadaan marwinya. Contoh hadis riwayah adalah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya menjelaskan tentang perawi dan marwi. Perawi yang pertama ada perawi atau sanad sama saja. Maksudnya pengertiannya adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Contoh sanad yaitu hadasana Abdullah bin Muhammad sampai Ibnu Umar. Nah, selanjutnya pengertian marwi atau bisa disebut juga matan. Dalam hadis adalah isi riwayat yang berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah. Contoh matan adalah kalimat umirtu sampai wa hisabuhum ala Allah, merupakan dari contoh matan. Lalu, sanad dan matan merupakan asas yang perlu dipahami dalam ilmu terminologi hadis. Penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Sanad penting dalam ilmu hadis untuk mengetahui otentisitas suatu sumber. Hadis diroyah mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan para periwayat, makna kontekstual redaksi hadis, dan lainnya. Pembukuan hadis diroyah dimulai pada abad ke-2 Hijriah, setelah adanya pemerintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama untuk mendirikan majelis hadis dan membukukan hadis-hadis Nabi. Lalu Muhammad bin Syihab al-Zuhri adalah orang pertama yang melakukan penghimpunan hadis secara formal berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan hadis terus berlangsung hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dimulainya pembukuan hadis penghujung tahun ke-100 pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada pengertian tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Ilmu hadis riwayah ibarat Al-Quran, sementara hadis diroyah ibarat penafsiran terhadapnya. Tidak bisa memahami Al-Quran tanpa mengetahui makna atau penafsirannya. Adapun periode perkembangan hadis 7 periodisasi, yaitu pada masa Nabi hingga Nabi wafat, terus masa Khulafaur Rasyidin, lalu masa perkembangan riwayat dari satu ke wilayah lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, untuk mencari jalur hadis dari sahabat hingga tabi'in. Masa pembukuan abad ke-2. 4 unsur hadis ada rawi, sanad, mukharij, syiyadul ada, dan matan hadis. Lalu metode diroyah adalah penafsiran Al-Quran yang bersumber dari hasil pemikiran. Metode ini dikembangkan oleh Imam Khalid bin Ahmad dengan memunculkan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berupa mahroj dan lain-lain. Lalu metode riwayah adalah belajar membaca Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran yang benar. Lalu ada istilah-istilah. Yang pertama ada istilah sanad, yaitu silsilah keilmuan mulai dari murid ke guru atau guru ke murid hingga berujung kepada silsilah atau istilah Nabi Muhammad. Lalu ada istilah matan, adalah hadis yang merujuk pada isi, ucapan atau lafaz-lafaz hadis.
dan bisa juga isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad. Lalu ada macam-macam periwayatan hadis. Di antaranya ada periwayatan hadis secara lafzi, yaitu perawi menyampaikan hadis secara letterlek, yaitu dengan lafal yang diterimanya tanpa ada perubahan, penggantian, penambahan atau pengurangan. Jadi yang emang dari Rasulullah dan langsung dibagikan, tidak diganti maupun ditambahkan. Itu secara lafzi. Ada juga secara maknawi, periwayatan hadis secara maknawi, yaitu periwayatan atau menyampaikan hadis dengan lafal dari dirinya sendiri disertai keterangan arti hadis tanpa melakukan penambahan atau pengurangan. Jadinya menggunakan bahasa sendiri atau bahasa yang memang mampu untuk dimengerti oleh yang lainnya. Iya, sekian dari saya dan pengertian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.